ketika kita membicarakan konsep antara usaha dengan ibadah, apakah usaha dengan ibadah ini sesuatu yang harusnya beriringan atau bertentangan? Usaha ya usaha aja, nggak usah mikirin ibadah. Atau ya ibadah aja, nggak usah mikirin usaha, begitu. Atau sebenarnya usaha dan ibadah ini sesuatu yang seharusnya berjalan beriringan. Karena banyak juga kita dapati di lapangan para pejuang nafkah, para pencari nafkah, mereka kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, dengan alasan ya aku bekerja ini ibadah. Tapi justru melalaikan ibadah yang lain, Ustaz. Ya. Nah, mohon nasihat Ustaz kepada kita. Iya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Usaha atau pekerjaan dan ibadah itu harus berjalan beriringan. Untuk benar-benar bisa seimbang itu susah. Biasanya ada sisi yang dominan. Seringkali yang lebih dominan adalah sisi usahanya. Biasanya ibadahnya lebih sedikit. Itu kebanyakan para pengusaha atau para karyawan, para pekerja. Kebanyakan yang lebih dominan adalah sisi duniawinya. Tapi itu sebenarnya tidak sampai diharamkan atau tercela selama kewajiban dia sebagai seorang mukallaf yang punya beban syariat itu tidak ditinggalkan. Selama hal-hal yang diharamkan tidak dia lakukan. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita tidak bisa mengambil salah satu kemudian meninggalkan yang lain. Kita bekerja tanpa ibadah, maka untuk apa gunanya dunia tanpa surga? Kalau kita hanya bekerja tanpa ibadah, kita dapat dunia yang fana, dunia yang sedikit, dunia yang hina, tapi kita kehilangan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang di atas khayalan manusia yang kekal selama-lamanya. Tapi ibadah saja tanpa dunia juga akan menjadi tidak seimbang kehidupan ini. Seseorang kalau hanya mikir ibadah hanya di masjid saja, itu juga tidak tepat. Bahkan tidak sesuai dengan syariat. Syariat itu memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai seluruh manusia, makanlah dari rizki-rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi ini halalan tayyibah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, halalan itu maksudnya muhallalan lakum, tayyibah maksudnya laisa mustaqdharan. Jadi sesuatu yang halal itu sesuatu yang didapatkan dengan cara yang halal. Tayyibah itu sesuatu yang zatnya halal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk makan dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal dan yang baik. Yang halal itu yang didapatkan dengan cara yang halal, dengan pekerjaan yang halal. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Halal dari sisi cara mendapatkannya, halal dari sisi zatnya. Di dalam surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat Jumat sudah dilakukan, sudah selesai, fantashiru fil ard, menyebarlah kalian ke segala penjuru dunia ini. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di aidan, ya di sini disebutkan oleh beliau bahwa maksud dari perintah untuk menyebar di sini adalah untuk mencari rizki, bekerja maksudnya. Kalau sholat Jum'ah itu sudah selesai, kalian menyebarlah untuk bekerja, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghu min fadlillah, carilah sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya beliau mencela, minta-minta. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mencela orang yang semua waktunya ada di masjid. Dan beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menurunkan emas langsung dari langit. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa para nabi itu juga mereka pergi ke pasar-pasar. Maksudnya apa pergi ke pasar? Ya berdagang. Jadi jangan sampai kita bekerja tanpa ibadah,
Jangan sampai juga ibadah tanpa bekerja. Ini harus beriringan. Harus beriringan. Kita harus lakukan A dan B ini. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah." Carilah dari rizki yang Allah berikan kepadamu kemuliaan akhirat. Jadi rizkinya dia dapatkan. Tapi dengan rizki ini cari akhirat, ibadah juga. Jadi jangan sampai kita hanya mencukupkan dengan salah satu. Ya, Islam agama yang sangat realistis, menjadikan kehidupan manusia itu seimbang. Ada dunianya, ada akhiratnya. Ya.